I'm so happy to be here and see you soon. Forza Milan! AC Milan mampu memanfaatkan uang hasil penjualan Sandro Tonali dengan sangat baik. Rossoneri punya dana mencapai 70 juta euro dari transfer Tonali ke Newcastle. Mereka pun membeli 3 gelandang untuk menutupi kepergian Tonali ke Inggris. Selain itu mereka juga menebus 3 winger baru dan membuat kejutan di detik-detik terakhir bursa transfer musim panas 2023 dengan mendatangkan ex-bomber Real Madrid, Luka Jovic. Il Diavolo Rosso pun telah resmi mengumumkan penandatanganan Jovic dengan status permanen dari Fiorentina dan akan diikat kontrak hingga 30 Juni 2024 mendatang. Lantas, mari mengenal lebih dekat tentang sosok Luka Jovic. Apa yang membuat mantan bomber pesakitan Real Madrid itu begitu istimewa sampai-sampai Rossoneri mau mendatangkannya? Luka Jovic lahir pada 23 Desember 1997 di Bijeljina, Bosnia. Jovic dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu di daerah Batar, sebuah desa yang berjarak 14 mil di selatan Bijeljina, Bosnia. Usut punya usut, ayah Luka Jovic yakni Milan Jovic adalah mantan pesepak bola amatir di Serbia. Hasrat besar sang ayah yang ingin jadi pemain sepak bola profesional namun gagal, kemudian memutuskan untuk terus mewujudkan mimpinya melalui sang putra, yakni Luka Jovic. Kendati demikian, di balik semua itu, ada sebuah cobaan berat yang harus dilewati Jovic kecil. Cobaan yang dialaminya itu sebenarnya tak dialami langsung olehnya, melainkan oleh kakak perempuannya yang ternyata mengidap penyakit leukemia. Hal tersebut sempat membuat kehidupan keluarganya sedikit berantakan. Ketika itu Jovic kecil sudah mengenal sepak bola lewat rekaman video aksi Roger Milla dan Ronaldo Luis Nazario. Dirinya pun sudah menimba ilmu sepak bolanya di Akademi Red Star Belgrade. Bagi keluarga Jovic, situasi itu memang sangat sulit, tetapi justru dari sanalah ia menemukan motivasi besar dalam hidupnya. Ketika aku berumur 9 atau 10 tahun, kakak perempuanku sakit keras. Dan ini adalah momen yang mengubah hidup kami sekeluarga. Dan ketika kakakku mengalahkan penyakitnya, itu memberiku bahan bakar untuk meraih kesuksesan. Aku ingin menjadi pemenang seperti dirinya. Berlanjut dengan karir Luka Jovic, di mana ketika masih di Red Star Belgrade, Jovic kecil mendapat uang sebesar 50 euro di setiap ia mencetak gol. Dari sanalah Jovic mulai membantu perekonomian keluarganya. Perkembangan Luka Jovic yang terus meningkat dengan pesatnya, akhirnya membuat dirinya dipromosikan ke tim utama. Ketika usianya baru menginjak 16 tahun, ia memulai debut profesional pertamanya bersama Red Star Belgrade. Jovic pun sukses memecahkan rekor Dejan Stankovic sebagai pencetak gol termuda di laga kompetitif sepanjang sejarah klub. Performa impresif yang ditunjukkan Jovic ternyata mulai tercium sejumlah raksasa Eropa. Sampai tibalah Benfica memboyong sang bomber muda di tahun 2016 silam. Meski begitu, karir Jovic di Portugal berjalan singkat, yakni hanya 1,5 musim saja. Sebelum akhirnya Eintracht Frankfurt datang untuk membawa Jovic terbang ke Jerman dengan biaya mencapai 22 juta euro. Di usianya yang ketika itu baru menginjak 21 tahun, nama Luka Jovic pun mulai harum di tanah Eropa. Bersama Eintracht Frankfurt lah Jovic melejit lewat torehan 27 gol dari 48 penampilan di musim 2018-2019. Berangkat dari sana, dirinya pun mulai mendapat julukan sebagai Radamel Falcao-nya Serbia. Alhasil, Real Madrid pun datang untuk meminang Jovic dengan mahar mencapai 63 juta euro. Hal itu menunjukkan bahwa betapa hebatnya bocah 21 tahun dan potensi besar yang dimilikinya. Kendati demikian, pasca ditebus dengan harga selangit, nama Luka Jovic akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai investasi bodong Los Blancos. Jovic sendiri menyadari dan merasa jika waktunya pindah ke Madrid waktu itu memang terlalu cepat. Begitu pindah ke Spanyol, keganasan pemain yang kini berusia 25 tahun itu memudar. Ia hanya mampu menyarangkan 2 gol dari 27 pertandingan bagi El Real. Alhasil, Jovic yang sedang jatuh tak kuasa untuk segera bangkit. Ditambah lagi semua sorotan langsung diarahkan kepada dirinya. Lantas, muncul satu pertanyaan besar. Apa yang membuat AC Milan mau mendatangkan investasi bodong Los Blancos tersebut? Mengingat bagaimana masa-masa kelamnya ketika di Santiago Bernabeu selalu melekat dalam riwayatnya.
Melihat keran gol Jovic yang macet, Madrid tak punya keputusan lain selain meminjamkannya di musim 2020-2021. Frankfurt pun bersedia menampung kembali mantan bombernya tersebut. Namun sayangnya ketajaman Jovic belum pulih sepenuhnya pasca dipinjamkan ke Jerman. Ia hanya mampu mencatatkan 4 gol dari total 18 pertandingan. Sekembalinya dari masa peminjaman, Jovic hanya menyumbang sebiji gol dari 19 laga di musim 2021-2022. Alhasil di awal musim 2022-2023 kemarin, Jovic pindah menuju Fiorentina dengan status free transfer. Italia pun seperti menjadi tempat di mana Jovic ingin menghapus dosa-dosanya terdahulu. Perlahan tapi pasti dirinya kembali menemukan sentuhan terbaiknya bersama Fiorentina. Hal tersebut dibuktikannya dengan torehan 13 gol dan 5 assist dari 50 laga di semua ajang. Termasuk membawa La Viola ke partai puncak Liga Konferensi kendati mereka harus takluk di tangan West Ham dengan skor tipis 1-2. Di Liga Konferensi itulah Jovic seperti ingin membuktikan kapasitasnya di level Eropa bahwa keganasannya belum habis. Di mana ia mampu menciptakan 6 gol dan 1 assist di kasta ketiga kompetisi Eropa tersebut. Alhasil AC Milan pun melihat Jovic masih bisa berkembang lagi di masa depan. Apalagi usianya saat ini baru menginjak 25 tahun. Dirinya pun diprediksi bisa jadi pembeda ketika tim sedang mengalami kebuntuan. Mengingat level permainan Jovic di kompetisi Eropa sudah mulai membaik kendati hanya di kasta ketiga. Namun terlepas dari semua itu, menarik dinanti. Apakah pemain berjuluk Radamel Falcao-nya Serbia itu bisa menjadi super sub bagi AC Milan? Atau justru menambah daftar panjang para penyerang gagal Rossoneri selanjutnya? Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.